Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang eh, gua punya segmen baru, berbeda dengan segmen sebelumnya yang lebih banyak berbicara mengenai keluarga. Nah, sekarang gue pengen berbicara lebih dalam mengenai hobi ini, gitu. Nah, kebetulan gue punya teman yang punya hobi yang cukup menarik, hobi yang sampai saat ini gue masih belum bisa memahami arti hobi tersebut karena menurut gue hobi tersebut sangat 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 boring. Oke, dan ini dia temen gue Aan Cahyadi. Thank you Aan udah datang. Halo, Mas Ian. Aan, Mm, itu apaan sih Aan? Ada mug, kayak keren banget deh. yang mana? Itu Oh, mug ini belakang. Itu tadi makan yang ya? kopi. Ini mug buat bikin kopi. Jadi, Oke. apa namanya? Kalau biasanya kita yang suka ngopi, yang di rumah, gitu kan? Ya kayak gue gini kan sukanya ya kopi-kopi tubruk aja di rumah, gitu kan. Cuma kan ada ampasnya. Terus biasanya beli itu apa namanya? Cream press gitu. Jadi kalau kita bikin kopi, terus kita press, terus baru kita pindah ke mugnya atau ke gelas yang lain. Nah ini jadi satu fungsinya mug sekaligus press. Barusan bikin tadi sebelum uh, on kamera. Oke. Kebetulan ini belum press nih sekalian ya. Oke. Coba nih. Jadi ini mugnya segini. Terus ini alat pressnya. Ya. Nah, ini tuh kayak kain kasa ya, press seperti biasa. Terus ini di tekan gini aja. Habis tadi kopi bubuk biasa, terus campur air panas, terus diaduk, udah. Terus sekarang tinggal di press. Bisa kelihatan ya. Kayaknya seperti gitu. Jadi fungsinya udah kayak mug, terus nggak perlu mindah-mindah ke gelas lagi, langsung ya siap minum. Terus ya, Masya Allah, keren banget. Itu bahannya apa sih? Coba ini lagi diketuk. jadi apa ya? Kayak Melamin. melamin ya, kayak melamin, ha. Kayak melamin, tapi bukan plastik sih, tapi bagus-bagus. Oh gitu. Saya juga nggak sengaja juga waktu itu beli online. Oh ya, itu di mana sih belinya? Online apa? Eh di mana? Di mana ya? Open Cafe, Oh, Open Oten Cafe Coffee. ya, Oten Coffee ya, Oten Coffee ya. Lama ini 2016. Jadi Oh udah lama gitu. banget, Harganya berapa sih, An? Sekitaran sekitaran 100. 100 berapa? something. Kenapa? Berapa sekitaran? 100, 100 ribuan. ya 100 something itu. Tapi ngebantu sih, jadi waktu diminum ampasnya udah di bawah semua, jadi enak. Nggak Oke. perlu lagi tuh gitu. Nah, di rumah kan nggak mungkin pakai harus ngebrew, gitu kan, harus netes gitu kan susah ya, udah lagi aja. Itu ada warna apa aja, An? Dulu itu waktu gue lihat ada 4 warna ya kalau nggak salah. Ini kan ada putih, terus hitam, biru, coklat. Apa lagi ya? Tahu 4 sih. Apa warnanya? Ya Coba iya nanti netral lah. kita cek lah ya di Oten Coffee ya. Ah, tahu masih ada apa enggak ya? Ini udah 5 tahun yang lalu nih. Iya ya. Aku baru tahu ya. 2016. Oh, oke. Terus, Ya wes, kita lanjut aja langsung. Kamu kan hmm, apa namanya? Yang aku tahu ya kamu kan suka lari nih. Ceritain dong gimana sih awalnya gitu kamu suka lari gitu. Karena padahal dulu uh, kamu nggak begitu suka olahraga kan waktu itu. banget. Waktu kita kuliah itu bareng dulu. Uh, Ceritain dong dulu yang coba. sama Mas Dias ya. Kenapa? Dulu yang olahraga itu malah Mas Dias ya. Jadi Malah aku. dia yang olahraga, terus gua sama Maria, ada teman kita namanya Maria. Dia nungguin dia lah habis olahraga terus yuk kita makan di mana gitu. Iya. Tim tim makan ya. Cuma makan gitu. Sekarang ya mulai olahraga lah. Tapi enak Coba kan ya kalau abis olahraga terus makan gitu enak banget ya. enak, udah pasti lah. Itu kenapa nih? Mau nanya-nanya apa? Udah lama Coba gak ketemu. jelasin awalnya gimana sih? Aku juga awal-awal sempat sempet shock gitu. Di Ken aku tuh kamu bakal cuman kayak ya lari di kompleks aja, maksudnya kan supaya badan segar aja gitu kan. Tapi Hmm. ternyata enggak itu melebihi dari yang aku bayangkan gitu. Coba Ya gimana iseng ceritain sih. dong.
bukan pelari juga sih Mas ya. Hmm. Ya hobi aja gitu. Kalau pelari kan masih banyak yang lebih lagi ya, Hmm. pelari ala-ala lah gua. Teman-teman gua masih banyak yang lebih lebih keren lah karena pokoknya. Ya awalnya suka lari itu tahun 2017. 2017 akhir lah gitu. Waktu itu eh, posisi gua nggak di Jakarta. Waktu itu kebetulan eh, masih di Indramayu, ya tempat tugas di sana. Nah, kebetulan kan ke lapangan tuh gitu kan, ke lapangan yang memang banyak aktivitas yang luar kan Hmm. ternyata. Dan waktu itu posisi badan badan gua itu memang agak gendutan gitu, jadi buat aktivitas kayak gitu nggak enak banget tuh, nggak enak. Jadi kayak gampang capek, terus apa ya, sama lemes, gak enak lah. Jadi itu akhirnya waktu itu memutuskan udahlah, gue harus olahraga nih gitu kan. Tapi gue mikir gitu kan, olahraga apa ya yang kira-kira eh, nggak bergantung sama orang lain, fleksibel lah berarti artinya, bukan nggak mau olahraga sama orang lain ya, jadi fleksibel, nggak bergantung sama orang lain dan waktunya bisa kapan aja. Ya udah akhirnya waktu itu ya udahlah coba lari tuh di Indramayu. Itu trigger pertama sih Mas Yas. Hmm. Terus waktu di Indramayu Itu tahun uh, berapa sih kan? 2006. 2011 akhir, bulan September, 2 Oktoberan, Oktoberan ya, Oktoberan. Iya, itu kenapa sih? Apa yang menginspirasi kamu? Jadi kan gini, orang tuh kalau mau lari itu banyak, bukan banyak ya, harus ada motivasi yang besar gitu untuk bisa lari. Karena lari itu Hmm. membosankan ya kan. Walaupun dia yang paling murah nggak butuh biaya gitu, cuman itu membosankan dan capek gitu. Iya, memang. Jadi memang kalau kepingin sehat itu kan ya klasik ya. Kepingin sehat lah terus olahraga apa gitu ya, klasik aja. Ini trigger yang paling kuat waktu itu sebenarnya, kebetulan alhamdulillah waktu di Indramayu, di orang tua gua, si bapak kan meninggal. Ya rahimahullah. Ya waktu itu posisi gua di sana. Udahlah, singkat cerita, ya gimana ya, kan namanya ditinggal orang tua kan sering kepikiran ya akhirnya. Entah kenapa waktu itu keinget gua, itu kan keinget. Ya ini mungkin trigger yang bagus yang mudah-mudahan ya, bukan bicara tentang almarhum atau gimana gitu kan. Waktu muda gitu kan, dulu gue itu sering lihat si bokap gue itu uh, kayak sering ngeluh sakit gitu kan, entah itu lehernya kaku lah, terus uh, kakinya linu-linu lah gitu kan. Dan waktu itu waktu muda gue itu sempat kayak berjanji gitu kan, nggak tahu berjanji atau bergumam ya gitu kan, wah suatu saat kalau tua aku kepingin sehat setidaknya nggak mau ngerasain yang uh, apa ya, terlalu banyak tantangan gitu. Jarang ya, kalau bisa sih sehat ya, nggak sakit gitu kan. Terus waktu itu ingat, oh ya udahlah, jadi sebenarnya ini gue harus, memang harus olahraga nih, nggak bisa terus terusan kayak gini, badan gue tambah besar gitu kan. Terus Tapi nggak besar-besar amat waktu itu rasanya. ya iya ini harus ketemu kita soalnya ya. Iya. Tapi emang sih, ya gue sebelumnya nggak penduduk yang gitu, enggak gitu kan. Cuma buat aktivitas rasanya udah nggak enak. Tuh, akhirnya terus triggernya itu keinget omonganku waktu masih zaman dulu gitu kan. Sepertinya aku pernah berjanji deh, atau punya mimpi keinginan gitu kan. Sampai kalau tua bisa nggak ya gue sehat gitu kan. Setidaknya nggak banyak ngeluh tentang sakit. Gitu kan. Ya udah deh, gue mulai dari sekarang deh. Itu ya udah, berarti gue udah sehat, terus makannya dan dulu porsi makan tuh banyak, sekarang kurang-kurangnya gitu. Itu triggernya akhirnya ya gue mulai tuh gitu kan, lari. Sebenarnya bukan lari awalnya, itu jogging, jogging biasa. Ya cuma itu gitu semampunya. Kebetulan di sana kan gue di tempat di rumah dinas. Nah, jadi waktu
uh, mulai itu jadi enak, kayak ada tempatnya gitu kan, nggak perlu susah cari lokasi olahraga di mana deket, itu tinggal ya sekitar 500 meter lah dari rumah itu. Maksudnya ada tempat khusus gitu? Stadion, stadion Oh, stadion. kayaknya di sana itu. Jadi ya udah, jadi ngawalin tuh awalnya ya jogging 500 meter udah capek kayak Mas Dev bilang tadi gitu kan. Oh bosen banget. Bosen, serius bosen gitu kan. Terus ya 500 terus jalan 400 meter, ya 400 meter jalan terus masuk lagi, terus seminggu awalnya sekali tuh kan, ya mungkin Mas Becan ya tuh, karena nggak kebiasaan kan. Jadi eh untuk memulai lagi kan bukan susah ya, males, Iya itu loh, butuh motivasi kan? bukan males, males banget gitu kan. Ya udah akhirnya seminggu sekali gitu kan. Awalnya masih 500 meter lari, terus minggu berikutnya 500 meter udah kuat, kilo lah jogging sih bukan lari ya, jogging gitu kan. Terus diterusin sekilo sekilo gitu kan, yang awalnya cuma seminggu sekali terus seminggu 2 kali, naik sampai kalau nggak salah rutinnya dulu itu seminggu 3 kali lah, itu udah pasti dulu itu. Ya udah akhirnya ya lari, cuma nggak cepet ya, pokoknya gerak aja. Itu mulai turun berat badan. Oh, ada sering nimbang berarti. Ya Jadi sering sih kepuasannya di enggak. situ ya, kepuasannya di berat badan turun ya kan? Terus nggak gampang capek mas ya, Oh gitu, kerasa banget ya. rasa lumayan lumayan, jadi kayak bebannya tuh lebih seger aja itu. Jadi apa ya, ya tengah panjang ya. Ya udah akhirnya rutin seminggu 3 kalian gitu kan. Ya udah, itu biasanya pagi 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 sebelum ngantor, sebelum Oke. ngantor, jadi lagi dulu disempetin. Ya udah akhirnya jadi kebiasaan. Nah akhirnya di 2018 awal pindahlah gue ke Jakarta lagi tuh. Di Jakarta Hmm. ketemu teman-teman lama lagi nih, ternyata ada yang kok sama baru mulai hari juga. Oh gitu. Pas kamu pertama kali pindah nih dari Indramayu kan pindah nih hari misalnya hari Minggu pindah ke Jakarta misalnya. Nah, besoknya itu kamu tuh langsung lari gitu atau berhenti dulu tuh larinya? Oh langsung. Oh, masih tetap lari dijaga ya? Tetap. Jadi apa namanya, nggak perlu adaptasi yang lama sih. Tapi mungkin kan Riwa seminggu 2 mingguan aja ya, karena memang harus move gitu kan, harus pindah. Terus setelah itu ya ya udah, karena ritmenya kan udah ketemu nih, yang seminggu eh, 3 kali itu. Terus di sini di area kantor kan juga enak juga buat jogging itu. Jadi seminggu 2 kali awalnya waktu di pusat, karena kan penyesuaian jadwal kantor juga. Ya udah seminggu seminggu 2 kali. Gila, ada teman kantor juga ya memang kok juga sama mulai gitu kan. Ayolah kita bareng, kita bikin jadwal akhirnya. Setiap hari apa sama hari apa gitu kan. Rutin. Udah Biasa jam sama. berapa sih An itu? Kenapa? Pagi, habis subuh langsung gitu. Oh enggak. Tapi itu bukan sekarang. Oh. Dulu enggak. Dulu perasaan aku sempet deh. Kamu bilang habis subuh itu langsung lari gitu. Oh iya iya. Iya. Jadi gimana ya? Kebiasaan uh, gue yang dulu kan memang kalau ya habis sholat ya tidur Hmm. gitu kan. So ya nyantai-nyantai gitu kan. Dan begitu kita komit untuk udahlah gue harus olahraga, ya habis habis subuh ya gue nggak memutuskan, nggak leleh ya, nggak tiduran gitu kan. Saya langsung langsung pakai baju olahraga terus langsung cabut. Tuh yang nggak harus habis subuh terus langsung yang masih gelap, nggak. Tapi kebiasaannya berubah. Kalau yang dulu habis aktivitas habis subuh itu ya mungkin leleh ya atau tidur gitu kan. Waktu gue memutusin, gue nggak bisa gitu. Gue harus stand up langsung cabut itu. Itu yang Oh susah ya. iya gitu. Nah, waktu ketemu di Jakarta sama teman gue itu juga gitu. Udahlah kita bikin apa namanya jadwal gitu kan. Sama Mas Dias, jadi sama-sama nyubi, nggak tahu lari itu kayak apa, gerakan yang benar kayak apa gitu kan.
Cuma waktu itu posisinya memang dia udah ngawal, sama-sama udah ngawalin, jadi posisinya udah yang apa namanya, ya nggak nyubi banget gitu kan. Jadi udah lari cuma pelan. Udah dulu itu lari 3 kilo, sekali lari 3 kilo itu wah seneng banget, wah kita kuat ya lari 3 kilo gitu kan. Terus Tiga habis, kilo tuh habis dari itu mana ke mana? Kamu ngukurnya gimana? Pakai apa? pakai aplikasi handphone. Oh, oke. Apa aplikasinya? Waktu dulu awal-awal gue pakai apa ya, kayak naik naik run atau apa. Oke. Samsung juga ada sebenarnya, Samsung juga ada. Oke. Tuh ya kira-kira wah kita bisa ya ternyata lari lari langsungnya 3 kilo ya. Tuh 3 kilo dulu ya, ya masih misal 30 menit lebih gitu kan waktu. Oh yuk kita misal udah rutin, yuk kita naikin yuk gitu kan. Misal bisa nggak kita 3 kilo itu 20 menit gitu atau berapa gitu. Dinaikin pelan-pelan. Terus udah kuat naik lagi, udah kuat udah naik jadi 5 kilo rutin di biasa lama-lama. Itu di awal-awal 2018 ya, di 2018. 2008 awal-awal 2018. Akhir-akhir Ah, 2018. oh ya udah mulai lari sih, ya udah rutin lebih, udah rutin lagi. Cuma Teman-temannya di dua, nambah gitu atau oh ya ada beberapa yang juga. Ya memang nggak banyak sih. Tadi betul lari kan nggak menyenangkan mas ya, iya makanya. gitu kan. Oh ternyata semua orang suka gitu kan. Tapi kalau udah suka kayak addicted gitu kan, endorfinnya keluar semua itu kan seru ya. Jadi bawaannya happy aja kalau habis olahraga. Ya udah, terus di 2018 itu juga mulai coba-coba ikut race, Hmm. ikut race di 2018, ikut race. Lucu sih race pertamanya. Hmm. Race Gimana ceritain pertamanya dong? gue ikut namanya apa ya? Miluran. Miloran, Miloran. Oke. Itu awalnya gue nggak mau ikut. Hmm. Serius, sama teman waktu itu ada berempat ya. Ada berempat pada ikutan semua tuh yang tiga. Dan terus gua udah nggak mau gitu kan. Tuh kenapa gitu kan? Udah coba gitu kan. Ya udah terus habis itu sampai Hamin 1 tuh kan ternyata salah satu temen gua ngomong, ini ada satu slot yang temen gua yang lainnya ternyata dia ya gitu kan. Nah, jadi ikutan, lu pakai aja gitu kan. Pakai slotnya dia gitu kan. Pikir-pikir gitu kan. Ya udahlah, coba. Dia ambil yang 10 kilo waktu itu. Ambil yang 10 kilo dan ini itu adalah 10 kilo pertama gua. Wow. Gimana tuh perasaannya? Karena waktu waktu latihan lari-lari biasa itu ya larinya paling cuma 5 kilo, 8 kilo itu udah senang banget gitu kan dan lama gitu kan. Ya udahlah terus waktu itu hari H 10 kilo 10 kilo hari H dikasih tuh udah kita ketemu di lokasi janjian tempat kita janjian ketemu terus dikasih yang jersey itu biasanya kalau kita hari kan dapat jersey terus dapat BIB gitu kan nomor nomor dada itu kan nomor dada terus di nomor dada itu kan ada chipnya jadi kita tuh bisa ke track posisi kita nanti di mana kecepatan kita berapa itu nanti habis acara race itu ketahuan ya jadi kita startnya tuh di um, waktu berapa dan selesainya di waktu berapa terus tiap pas titiknya itu ketahuan di kilometer berapa itu kecepatanmu berapa itu ketahuan semuanya. Iya. Pakai Ya udah tracker. yang lucunya di sepanjang race itu kan ada banyak foto-foto tuh fotografer gitu kan. Begitu acara selesai malamnya atau apa gitu kan. Pas uh, gue cari-cari fotonya, gue cari nomornya itu kan, nomornya itu settingnya pakai nomor tuh gitu kan. Itu namanya apa namanya muncul muka gue tapi namanya bukan gue. Sayang banget. Tapi ya lucu sih gitu kan. Oh itu terus sih jadi ternyata memang beda tuh mas kita latihan latihan biasa rutin harian sama begitu ikut terus itu memang beda itu awal ambience-nya tuh beda Gimana tuh biasa maksudnya? Ambience itu coba bisa dideskripsikan nggak? apa ya
dia kalau lari biasa kan ya, sorry itu sih kalau gua ya, uh, jiwa kompetisinya tuh nggak ada gitu. Oh, I see. Lu ikut race, ya itu walaupun race gua tuh etek-etek juga gitu, tapi begitu ada orang banyak lari gitu kan, kan kita juga bingung, apalagi bisa salib gitu kan, wah gue bisa nih gitu kan, wah Hmm. gue bisa nih. Jadi waktu itu lumayan, cuman agak maksa kencengnya ya, misal gue kencengnya kalau latihan biasa itu misal sekilonya itu 7 menit gitu kan, 8 menit. Nah, waktu race itu gue bisa sampai 6 menit atau 5 menit lah per Karena kilonya. di kompetitor. Oh, pokoknya entah itu maksa atau gimana, tapi ya namanya orang pertama kali kan excited ya gitu kan. Kehabisan Wah, gas nggak udah tuh? lah. Kenapa? Kehabisan tenaga nggak di jalan? Di pertengahan? Alhamdulillah. Tapi setelahnya iya. Oh, gitu. karena karena gue kan nggak nggak ngerti tuh, maksudnya kayak lari yang benar itu kayak apa, terus persiapannya harus seperti apa gitu kan. Ya udah, terus setelah race itu, wah, ya mungkin karena nggak pernah 10 kilo ya, begitu kalinya 10 kilo langsung, untuk ukuran gua yang amatir ya itu lumayan kenceng ya gitu kan. Jadi kayak badannya itu semacam protes gitu kan, wah pukul semua masih ya, itu kan. Terus yang satu lagi tuh yang aneh, betis gue bengkak. Gimana tuh bengkaknya kayak gimana? Ya lebih gede gitu kan, wah ini bengkak kenapa ya gitu ya, mungkin otaknya kaget kali. Sakit nggak? Sakit enggak, linggu gitu, kan orang pegel-pegel gitu. Oh, pegal-pegal. Ya, ya, ya. Pegal-pegal. Secara physically dia kelihatan beda gitu, wah ini kenapa bengkak gitu, itu 3 hari lah. Obatinnya gimana tuh? Dia buat istirahat aja. Biasanya kalau ini setelah tahu-tahu apa namanya lari-lari gitu kan, tahu cara-caranya, biasanya direndam pakai air es kalau habis olahraga tuh. Jadi kalau memang kalau habis lari jauh tuh kan, capek banget gitu kan, biasanya di ember pakai air, terus kasih es yang banyak, direndam tuh kaki Hmm. tuh buat mulihin. Tapi kan waktu itu nggak tahu, ya udah biarin aja istirahat seminggu lah. Padahal itu seminggu berikutnya gue itu janjian sama teman-teman gue buat naik gunung. Oh, gitu? Iya serius. Bisa? Jadi kenapa? Jadi naik gunungnya? Jadi ngecamp juga, Ya tenda, ampun. coba kayak gitu. Wah, lu udah kuat kan? Udahlah gitu. Udah, akhirnya jalan. Terus sih itu pengalaman pertama gue ikut race. Hmm. Terus ternyata ada teman kantor yang memang yang suka lari, udah bertahun-tahun sebelum gue, jauh lah. Tuh ngobrol sama gue, lu di saat lu latihan biasa tuh ya itu semacam latihan harian tuh ya kayak exercise aja, latihan gitu kan. Nah untuk tahu kemampuan lo itu ya lo harus ikut race coba gitu kan. Bukan harus ya sebenarnya, maksudnya kalau iseng lo ingin tahu tingkat kemampuan lo itu, tingkat kemampuan lari lo itu seberapa cepet, seberapa kuat endurance lo gitu kan, ya udah ikut race aja. Karena di race lo ketemu banyak orang yang mau nggak mau kadang-kadang kita kepacu gitu loh kan, mau nggak mau kita kan kepacu berkompetisi secara nggak sadar ya. Itu yang biasanya lu lari cuma kecepatan berapa, begitu lu ikut race ya mungkin nggak ada nggak ada niatan kompetisi gitu kan, tapi ambience lingkungan itu kan memang akhirnya ngebawa gitu. Wah, Hmm. akhirnya jadi punya target gitu kan. Akhirnya yang dulu nggak ada target, misal oh gue ambil 10 kilo lah gitu. Dulu misal oke 10 kilo gue 60 menit, targetnya 60 menit 10 kilo gitu. Yang jadi target, terus coba 10 kilo 55 menit gitu. Di race itu kayak ajang pembuktian, bukan untuk orang lain tapi buat diri kita sendiri. Ternyata gue lari selama ini rutin gitu kan, gue bisa mampu nih sekarang 10 kilo berapa lama gitu. Itu ya awalnya gitu sih. Nah, terus? Terus setelah itu udah tagihan deh ikutan race. Udah berapa race yang lo ikutin?
So far? Ya kalau awal 2018 dulu sih masih belum banyak ya. Karena kan waktu Miluran itu kan Juli itu rutin sih tahunan, acara tahunan. Terus ada lagi, gua Agustus ikut lagi, September ikut lagi. Daun tahun yang sama? Tahun yang sama, tapi Ya sebulan sekali Allah. gitu. Setiap bulan. Sebulan satu. Terus Sebulan satu ya udah ikut terus itu di November Jakarta aja atau di luar kota juga ada? Jakarta doang. Oh, di Jakarta sampai tiap bulan ada ya? Hebat juga ya. Seminggu malah ada. Oh gitu. Waktu Itu belum ada registrasinya pandemi. berapa sih, An? Kenapa? Registrasinya berapa? Macam-macam, macam-macam. Kalau macam-macam sih Mas ya. Jadi ada yang murah, ada yang mahal, tergantung yang ada itu. Nah, murah mahal tuh tergantung dari apa ya, dapat dapat package-nya gitu. Nah, itu dapat package-nya, terus eh apa ya? Gini. Ini tebakan gue ya nggak tahu ya. Kalau race itu kan dia nutup jalan ya, nutup jalan umum yang memang kalau menurut gue pribadi itu nggak murah biayanya. Oh. Jadi mungkin salah satunya membuat itu tuh, apalagi kalau dia pakai jalan-jalan protokol, jalan utama itu kan lebih mahal untuk biaya nutup jalan ya, karena itu kan public facility ya, ke gua ya. Makanya begitu akhir-akhir kesini waktu 2018, 19-an lah, itu kan banyak race yang larinya di daerah Alam Sutra, Hmm. di Lebih murah ya? daerah Ayon sana gitu kan. Itu kan ya nggak tahu murah atau enggak, tapi secara uh, apa ya, Kamu bayar lebih murah atau enggak? kalau di sana lebih murah. Oh iya. Uh, tahu gua ya. Tapi ada yang mahal, tapi karena ada beberapa yang memang dia di paketnya macam-macam. Jadi acara race itu kan macam-macam tuh. Jadi buat si kita itu biar penasaran gitu loh. Sistem larinya beda-beda. Gitu kan. Ada yang race itu kan yang standar kan gitu. Lu mau ngambil 5 kilo, harga berapa? Daftaran. Terus harga berapa? Gitu. Sampai yang maraton tuh berapa? Terus ada satu race yang harganya semua sama. Gitu kan. Harganya semuanya sama, pendaftarannya, registrasinya. Misalnya anggap aja 400.000 gitu kan. Tapi waktu di race berlangsung, startnya bareng-bareng semuanya. Di saat lu udah lari, lu nanti bisa, dia udah bikin track sendiri untuk lintasan yang 5 kilo yang mana, yang 10 kilo yang mana. Jadi waktu lu lari, lu kira-kira lu mau target berapa, nggak dapat 10 kilo, ya lu belok ke track yang ke 5 kilo. Oh gitu. Tapi begitu lu masih kuat, ya lu ambil track yang ke 10 kilo Bayarnya kapan itu? sebelumnya. Tapi sama bayarnya. Sama. Oh. Lucu sih. Jadi teman gue juga gitu, ada yang teman gue kan ada yang memang langganan podium lah ya gitu kan. What? Jadi waktu gitu kan, banget. itu tuh dia gitu kan, begitu dia udah gitu, kakinya dia ambil 10 kilo karena HD-nya lebih gede nih gitu kan. Lebih gede, begitu pas udah jalan, dia kan juga lirik-lirik katanya gitu kan. Terus wah ternyata yang 10 kilo orangnya udah pada banyak tuh ke sana. Gue nggak dapat menang nih. Dulu langsung Pak, yang belok ke 5 kilo. Dia juara 2. Oh gitu. Hadiahnya apa sih, An? Gitu biasanya. Berapa juta? Macam-macam. Kalau sponsornya gede tuh sampai yang belasan juta ada. Wow. Ya, yang acara gede-gede gitu kan. Kalau yang race yang kecil-kecil ya paling cuma 3 juta, 5 juta gitu. Tapi kalau yang acara dapat apa aja, An? Dapat baju. Oh, yang peserta ya. Jadi standar sih jersey, GIG, itu juga macam-macam tergantung yang ngadain sama sponsornya. Makin banyaknya, sentilannya banyak tuh. Dapat tumbler, ini dapat tumbler juga. Ya, acara lari ini. Ada mereknya ya. General. Transi. Ini acara Borobudur Marathon. Borobudur Marathon ini dibaginya waktu ini setelah ini. Ya sama medali macam-macam itulah. Jadi pakai. Jadi gini tuh sampai dapat banyak, gue tumbler itu gue kasih ya. Oh gitu. Jadi tumbler adalah
apa namanya, giveaway favorite ya? Ya salah satunya, terus dapat tas-tas itu kan, Oh iya, tas-tas tas itu ya. terus. Kamu biasanya kalau gitu pakai tas apa sih? Oh yang mana? Oh enggak, kalau itu yang kita daftar dapat tas terus yang itu. Kalau Ya kamu kan. race biasanya gimana? Peralatannya dari rumah tuh bawa apa aja? Kan bawa sepatu dan lain-lain kan. Terus kamu nanti Ya, kamu bawa bawa kendaraan, kamu parkir di tempat tertentu gitu. Terus kamu ganti baju di situ. iya. Terus kamu bawa Ya tas udah. nggak? Handphone sama jam dan lain-lain gimana? Atau bukan jam, handphone, dompet. eh enggak, dompet enggak sih. Yang kalau pas larinya cara race juga nggak banyak dibawa sih. Paling berspek, tas pinggang yang Oh buat iya iya iya. foto. Oh ini nih gue bawa. Nggak bawa dompet, bawa uang gitu ya. Ah, terus Mana coba lihat? uang uang tunai. Kenapa? Coba lihat mana waistbagnya. Oh, ya. Waistbagnya. Habis habis lari ini. Nah Oh ini gitu. kan kamu. Oh, dulu awal-awal gue pakai yang tas pinggang biasa itu loh, tas Heeh, pinggang heeh. kecil itu masuk gitu kan. Cuma selain di sini kan eh, itu kan bumping gitu kan. Oh iya, nggak enak lagi. Jadi kalau buat lari kencang itu kan bumping. Jadi akhirnya lihat dia tanya-nanya, oh ada ya kan. Ya udah akhirnya udah Ini pakai cara segala pakainya macam. gimana sih, An? Coba lihat, An. Jadi ya sama sih ya, kayak gini. Oh, tinggal dimasukin. Nanti ditariknya Nah, gimana? dari bawah masnya terus Bukan udah. dirapetin nih. Oh, itu ada Nggak ada. talinya ya? Ini stretch. Nggak bisa Ini dikencengin gitu. Bisa kan? nggak bisa. Ini stretch. Jadi waktu lu beli, lu udah ada ukurannya, Oh gitu, jadi nggak bisa dikencengin itu ya. XL gitu kan. Biasanya kan ada eh detailnya, yang S itu lingkar pinggang berapa. Oh gitu. Itu kayak kemben ya. Kemudian kan dibet gitu, ya kayak gitu lah. Pokoknya ini kan pakaian dari bawah, dari Oke atas oke. juga bisa. Oke, Tuh, ngerti gua sekarang. kan itu terus nggak bawa dompet nih, yang jelas kartu ya. Kartu-kartu itu kayak ya ATM, terus KTP udah pasti. Terus duit cash seperlunya. Tapi kalau biasanya di acara race itu kan after race-nya itu kan ada kayak after race party gitu loh. Oke. Jadi setelah kita di finish itu race itu biasanya mereka bikin party gitu kan, party panggung gede, terus banyak tempat makan kayak food truck macam-macam gitu banyak. Gitu kan kan kita harus beli makan gitu kan. Itu bakal Oh, ada beli. food truck juga ya? Ada beberapa ikan ada food truck, terus kios bukan kios ya, tenda-tenda gitu kan, jual makanan. Itu seru lah pokoknya. Kadang yang gue kangenin dari race itu ya itu after race partinya itu seru tuh ya. Jadi kita udah capek gitu kan, terus orang-orang kan lagi pada crowdnya kan pada kumpul, terus kan ya ada musik, terus beli makan kayak acara bazar gitu mas dia. Oh iya iya iya, kayak 17-an ya. Maka itu kan gitu, jadi banyak tenda-tenda, tenan-tenan gitu. Tuh makan apa ya kita ya, udah oh itu ada yang bakso nih, gitu. Makan bakso. Itu Itu kan kalau kita misalnya misalnya dia di jalan protokol kayak Sudirman di Jakarta gitu larinya, itu nanti end-nya di mana, finish line-nya. tergantung, beda-beda setiap acara. Jadi food truck-nya itu disediakan di mana sih? Oh di finish start line-nya di situ. Jadi misal Jakarta Marathon aja ya. Ya, Jakarta Marathon itu dia finish sama startnya kan di biasanya tempatnya sama finish sama start. oke. Itu di K. Di mana? GBK, Di GBK. Oke. Oh, K jadi ya bikinnya udah. di GBK ya? Jadi dia bikin bikin food truck dan macam-macamnya, panggung yang gede itu ya di GBK. Iya sih, kalau di GBK bisa ya. Startnya di situ, lu balik itu lagi, udah selesai, udah lah, terus kayak kumpul bareng gitu kan, dari tempat makan, kitchen makan, kios-kios gitu, tenda-tenda gitu. Itu udah dapat medali, dapat itu. Oh gitu ya. Itu, itu di 2018 ya, sebulan sekali. Gara-gara itu tuh, awalnya Juli nih, di Agustus ya, ternyata ada race ini. Bulan depan ada race, apa namanya, relay. Dua itu beda lagi kan. Race tapi dibikin relay. Relay itu Relay jadi nyambung. apa ya?
Iya, jadi bikin grup itu 4 orang Oke. itu. Terus Jadi gimana tuh dan ceritain? dan itu malam waktu itu. Wah, jarang nih ada hari malam. Di mana itu? Di pik 2, Oke, pik 1 terus? lah. Itu masih jembatan masih dibangun. Ya udah, terus terus sih. Jadi setiap orang itu dapat gelang, sorry, gelang yang bisa stop itu lah. Jadi yang panjang, terus itu ada lampunya. Itu kayak eh ada sensornya. Jadi posisi teman grup kita itu di mana. Jadi kita download aplikasi juga. Gitu kan. Jadi si penunggu orangnya ini teman kita ketahuan posisi dia lari dari mana. Waktu itu kita ngambil berapa ya? Ya masih awal-awal kita baru belajar lari ya, masih ambil yang 21 kilo. 21 itu sebagai 4, jadi per orang sekitar 5 kiloan lah. Terus malam-malam, jadi begitu nyampe, ganti ganti itunya kalau nggak salah. Aku lupa ya, dapat satu-satu atau cuma satu tur ya. Jadi ganti itu. Oh gitu. Mereka itu kayak, si race ini kayak eh, bikin konsep race yang berbeda-beda. Jadi orang itu nggak bosan cuma lari doang gitu. Jadi dia menjual kayak experience gitu. Pengalaman. Terus ada lagi race yang eh, kamu habis lari makan sepuasnya. Itu Mas Dias. Gue ambil 17 kilo, ingat banget. Oh, you Dan can eat. temen gue waktu itu udah daftar, ternyata pada nggak bisa cuma gue doang nih, gitu kan. Di mana ini? Di Ayam, Ayam sana, sama Serak lagi itu apa sih? Ya daerah sana itu lupa. Ya udah, dari bisa lari, gitu kan. Semua banyak kios, bukan di tenda, banyak tenda, di tidak dibangun tenda-tenda gitu. uh, Makan puasnya. Sampai mabok. Itu syaratnya satu, nggak boleh dibungkus dari area itu. Ada apa aja di situ? Oh, banyak banyak, jadi mereknya juga banyak. uh, ini merek boleh ya, Tatai masuk, Kami CM masuk, terus durian, makan durian sepuasnya juga waktu itu. Jadi ada tenda gede gambreng, isinya tumpukan durian semua, dan orang ngantri di situ, dan lu makan durian sepuasnya. Ya memang sih waktu kita ngantri satu per porsinya itu dapatnya cuma 3 gitu kan. Tapi lu bisa ngantri lagi kan buat dapat durian. Ya Allah. Jadi itu eh, nggak ada artinya lari jauh langsung masuk lagi semuanya. Masya Allah. Jadi pulang itu kayak aduh, pada gue kekenyangan. Lucu Karena nggak juga ada ya. batasan, lu boleh boleh ngambil dari satu kios ini berapa banyak itu nggak ada, bebas aja. Yang penting lu mau ngambil lagi gitu. Oh gitu. Akhirnya kamu sendirian gitu An? Lu sendirian An? Itu sendirian karena teman-teman gue pada kamu mendadak waktu hari H, karena pada nggak bisa tuh. Hmm. Jadi waktu Itu siang lagi ya? Atau sore? pagi, kalau Aris banyak yang pagi, Pagi dari siang. subuh. Oh gitu ya. Sore jarang ya? Terus jarak malam sekali waktu itu, malam yang relay itu malam. Oke. Tuh itu di 2018 ya, 2019 itu yang mulai tagihan hampir, karena yang 1 bulan itu setiap minggu itu terus. Wah, empat, 4 minggu. Oh iya, itu ikutan gua gitu kan. Waktu itu inget banget, minggu pertama di Jakarta, minggu kedua di Bali, minggu ketiga di Jakarta, minggu keempat di Sentul. Masya Allah. Terus lah ya. Gimana tuh jadinya akhirnya? Ya udah dijalanin, udah bayar gini. Oh gitu. Itu habis berapa Itu sih An registrasi itu? Yang di Jakarta bayar berapa misalnya? Yang waktu sebulan uh, 4 kali itu? macam-macam sih. Sorry, bukan Jakarta, di daerah itu, ya itu alam sutra Ya sana. Alam Sutra itu berapa bayar itu? Sekitar 300-400. 400 ribuan. Kalau di Bali Kalau di Bali dulu tuh waktu itu ngambil half marathon, sekitar 700 ya. 700.
Murah ya kalau ke Bali 700. Maksudnya kalau di Bali 700, di Jakarta di Alam Sutra Ya. 300. Dan acara di Bali itu, ini pengalaman gue ya, ikut race selama ini ya, nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang nonton mungkin ada yang beda gitu kan. Itu acara race paling steril jalanannya. Jadi benar-benar nggak ada yang orang melintas di lintasan kita gitu. Oh, Kalau emang ada di ya kalau di biasa? di sini masih masih itu masih banyak mas ya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kan, jadi ada petugas sih, memang ada petugasnya sih, gitu kan. Tapi kalau di sana nggak tahu menurut gua sih enak banget. Jadi kita nggak worry gitu loh. Itu waktu di Bali sama hari Kalau di itu Bali harganya 700. kurang lebih sih itu Kamu waktu itu sehari atau di sana atau nginep? nggak Atau sih extend? sekalian sekali liburan. Oh gitu. Terus kalau minggu depannya berapa? 300 juga, 300 ribu. Enggak, lebih murah sih. Kalau Jadi nggak disentul, kenapa? disentul Di Sentul itu sama kayak yang di itu 300 kan. Kalau 300 ribu. Di Sentul itu tracknya dia ke bukit-bukit gitu. Iya, Itu Bukit juga Sentul pengalaman. ya. Iya, itu Seru nggak? lumayan. Seru. Jadi itu half marathon pertama gua, Half? tapi di half marathon. Jadi 21 kilo. Jadi lari itu kategorinya yang di Indonesia tuh biasanya 4, Mm-mm. kayak 5 kilo, 10 kilo, terus 21 kilo itu half marathon, Mm-mm. terus ya marathon itu 42 kilo. Oh gitu. Nah, sebenarnya kan Namanya apa? 42 Hard marathon. half, Oh, jadi half. separuh. Kalau Kalau marathon maraton berapa? 42 kilo. Itu makanya ada yang 21 kilo itu half marathon. Itu pertama kalinya di Sentul itu half maraton. Half HM. marathon ini dikit Oh, half marathon di Bukit. Kalau pertama kalinya half marathon di mana? di UI. Oh, di UI. Iya ada UI. Ya itu wah lumayan sih. Nggak kecapai targetnya. Maksudnya? Ya gue target kan 2 jam misalnya gitu kan. Gue Ah. lebih dari jam dua, cuma lebih dari 2 menit gitu kan. Itu karena ternyata treknya kayak gini ya luar biasa. Ya namanya orang kebiasaan lari di Jakarta yang jalannya lurus-lurus doang gitu kan. Hmm. Ya itu pengalaman sih. Terus akhirnya kita cari experience larinya. Oh, oke. Tuh. Di Bali itu Uh-uh. uniknya kalau race di Bali itu ternyata ada orang-orang yang memberikan semangat, cheering gitu. Nah, seperti itu. Jadi di beberapa spot dia tuh kayak cheering up-nya kayak uh, khas tradisi atau budaya daerah lokal. Race yang paling berkesan buat gua nih, Oh iya, yang paling berkesan apa tuh? tanda-tanda orang itu kan ketahuan tuh. Gimana Jadi tuh tandanya? kan waktu itu kan sih pakai motor orangnya jamret itu. Hmm. Itu waduh gua lari jauh itu, dia lari bisa nggak ya gitu kan.